Selamat datang di video kali ini. Jadi, mohon maaf karena sudah lama nggak upload video karena belakangan ini 2 minggu yang lalu saya lagi sakit dan sakitnya juga lumayan lama dan sampai hari ini saya masih belum 100% fit ya, masih dalam proses pemulihan. Eh Kemarin sakitnya demam dan semua gejala COVID ada pada saya. Dan worry juga sih waktu itu, worry juga ini kalau gua kena covid gimana gitu kan. Dan puji Tuhan kemarin sudah dites dan hasilnya negatif, jadi sekarang masih lagi ya siapin badan lah ya, banyak berjemur, makan yang bergizi, dan banyak istirahat. Dan semoga cepat sembuh lah biar bisa bikin video lagi. Dan seperti kita ketahui, untuk 1 bulan ini IHSG juga lagi sakit-sakitan ya. eh Udah hampir 1 bulan, sampai hari ini juga masih lagi sakit. Jadi hari ini kita nggak bahas saham apa yang eh direkomend, karena kalau misalnya dalam tren seperti ini kamu beli saham apapun turun lah ya. Kamu beli saham A turun, saham B turun, saham C turun, jadi ya nggak ada gunanya kasih rekomend sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada channel-channel yang gencar kasih rekomend, bilang ini bilang itu, ya silakan di follow lah. Kalau misalnya channelnya TTG sih enggak, karena kita selalu jujur, kita selalu apa adanya, dan selalu saya ngajarin jangan beli saham pada saat harga sahamnya lagi turun. Itu nggak bener ya. Di sini saya mau ingatin lagi, jadi di video kali ini kita nggak bahas saham ya, kita bahas bagaimana kita menyikapi 1 bulan ini ya, bulan September ini, tentang IHSG ataupun saham-saham yang kita hold lagi semuanya turun, dan turunnya juga lumayan tajam ya. Mungkin ada yang rata-rata saya rasa 20% lah ya, turun 20%. Jadi di video kali ini saya mau tekankan lagi bahwa 3 hal dasar ini ya selalu diingat sebelum kita melakukan transaksi apapun di dunia saham. Yang pertama adalah jangan sembarang beli saham ya, jangan sembarang beli saham. Yang kedua adalah jangan pernah beli saham pada saat dia lagi turun ya, jangan pernah beli saham pada saat dia lagi turun. Ketiga adalah jangan pernah average down. 3 dasar ini dipatuhin dulu baru terjun ke dunia saham, baru ngomong yang lain lah, money management lah, risk and reward lah, bla bla bla. Jadi kalau misalnya kita sikapin 1 bulan ini IHSG turun, kalau misalnya ya kita pertama kita nggak sembarang beli saham, contoh gitu ya, kita nggak sembarang beli saham yang kita nggak kenal ya, yang orang lain juga nggak kenal, yang Anda tertarik hanya karena harganya murah ya, harganya cuma 100 200 gitu kan, dan fluktuasinya kadang menggiurkan, jadi Anda tertarik untuk beli. Mungkin dalam 1 bulan ini Anda bisa review ulang semua keputusan yang Anda buat sebelumnya itu, apakah ada yang salah. Kalau misalnya ada salah, kita koreksi. Jadi hal yang pertama itu adalah jangan sembarang beli saham. Kalau misalnya Anda beli saham yang benar, dalam 1 bulan ini kalau harga sahamnya turun, saya rasa Anda tidak perlu worry, karena Anda beli perusahaan yang cukup bagus. Ini kenapa ini muncul terus ya. Lalu kedua adalah jangan pernah beli saham pada saat harga saham lagi turun ya. Ibarat kalau misalnya di dunia Wall Street itu adalah jangan pernah tangkap pisau yang sedang jatuh, tangan Anda akan terluka. Contoh seperti BCA kan, BCA turun gitu kan, Anda beli gitu di 31.000 gitu kan, dia mulai sideways turun ke 30.000 ya, Anda beli. Nah, ini udah mulai naik, Anda kira oh sudah mulai naik, dia turun lagi, Anda beli, dia turun lagi gitu loh. Kita nggak pernah tahu bottom line-nya di mana. Jadi jangan pernah beli saham pada saat harga sahamnya lagi turun. Yang ketiga adalah jangan pernah average down ya, no way, jangan pernah average down, apalagi pada saat harga sahamnya lagi turun, no way. Itu
Kalau misalnya ada, saya selalu ngajarin jangan average down ya. Saya kayaknya nggak pernah ngajarin soal average down ya. Kayaknya nggak pernah. Saya selalu ngajarin jangan average down. Karena average down itu adalah eh gimana ya? Awal dari tikungan yang salah gitu loh. Kayak Rossi kemarin Barcelona jatuh, sayang kali kau nggak bisa menang dia. Dia awal dari tikungan yang salah. Jadi kalau misalnya ada yang ngajarin, wah ini sahamnya lagi turun, average down nih, average down, nanti naik biar cuannya lebih banyak, itu nggak bener. Kalau anda jujur ya, kalau anda jujur ya, anda tidak mungkin ngajarin orang itu average down. Karena nggak ada alasan anda beli saham pada saat harga saham itu lagi turun, anda beli. Kita beli saham itu pada saat harga saham lagi mau naik, lalu kita numpang naik. Ya. Jadi jangan pernah tergiur hanya karena harga saham itu murah gitu loh. Contoh kita taruh 30 juta di harga saham BCA ini ya. Kita taruh 30 juta di angka 30 ribu ini, kita beli ya. 30 juta plak gitu. Dia turun ke 27 ribu gitu. Berarti kan kita minus 3 juta. Ya udah, jangan tambahin lagi gitu loh. Tapi ada sekelompok orang yang bilang, "Ya udah buy" gitu kan. Average down gitu. Dia masukin lagi uangnya dia masukin lagi uangnya 27 juta ya. Masukin lagi. Besoknya contoh harga BCA turun lagi ke 25 ribu gitu kan. Karena kita nggak tahu bottom line-nya di mana kan. Contoh ya. Jadi yang tadi minus 3 juta ya, yang pertama dia beli di 30 ribu itu turun ke 25 ribu, jadi minus 5 juta. Ditambah lagi yang dia kemarin beli di angka 27 ribu turun ke 25 ribu, minus 2 juta. Total minus 7 juta. Tapi kalau misalnya dia nggak average down, dia cuma minus 5 juta tadi yang dia beli di awal. Jadi saya nggak habis mikir alasan apa dia masukin lagi uang 27 juta, lalu dia double worry-nya ya. Dia double khawatirnya. Yang angka yang dia beli di 30 ribu turun, yang dia beli di 27 ribu juga turun. Jadi kalau misalnya Anda baru masuk ke dunia saham, ataupun yang sudah lama lah ya, kadang yang sudah lama juga degil. Kalau misalnya harga saham lagi turun, ya sudah, kita stop aja. Anda review balik dalam 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ini saya nggak ada beli saham apapun. IHSG lagi turun, saya nggak beli saham apapun. Saya nggak pernah beli saham pada saat harga saham lagi turun. No way. Biarin aja. Saya punya duit kok. Memang saya punya duit cash standby. Kapan masuknya? Nanti aja lah. Nggak buru-buru. Nggak beli saya juga nggak apa-apa kok. Ya. Masalah trader kebanyakan itu adalah mereka tangannya itu gatal. Kalau nggak beli itu nggak habisin duitnya mereka, habis-habisan itu mereka kayaknya nggak seneng, nggak bisa tidur mereka. Aku pun heran kenapa ada sifat kayak gitu. Lalu ingat ya, yang ketiga itu jangan pernah average down. Tadi udah ngomong belum ya? Sorry, lagi nggak begitu concern sih. Dasar saya bikin video ini sebenarnya, saya awalnya masih belum pengen bikin video, cuman belakangan ini banyak sekali yang kasih tahu, banyak sekali lagi yang curhat lah ya. Bro ini gimana bro, ini gimana bro, turun bro, ini saya nyangkut bro, nyangkut gitu. Jadi saya rasa ada perlunya bikin video ini supaya bukan menyemangatin ya. Kalau menyemangatin sih, mau nyemangatin apa? Bilang, oh besok IHSG naik, kan nggak benar juga kan. Kita nggak tahu kapan IHSG naik lagi. Cuman kita review balik dalam 1 bulan ini. Saya yakin banyak orang yang portofolionya sama seperti saya, merah ya. Portofolio saya merah kayaknya 16% deh. Overall 16%. Ada beberapa saham yang lebih dari 16%. Saya masih hold, termasuk XL saya masih hold. Saya biarin aja, nggak saya cut loss, biarin aja. Toh karena portofolio, karena dia cuma berapa persen dari total portofolio saya sih, jadi saya biarin aja, anggap aja lah tabung. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan ini IHSG lagi turun dan Anda hold, saya rasa ini waktu yang tepat Anda review ulang portofolio kalian. Anda lihat sendiri, Anda beli sama apa, lalu waktu itu Anda kenapa beli ya. Lalu sekarang waktunya turun ya, bukan waktunya turun, sekarang lagi turun, Anda ngapain aja. Kalau misalnya Anda average down terus, berarti kan itu sifat yang nggak benar.
Kalau sifatnya nggak benar ya udah stop ya. Kita catat di buku kesalahan apa yang kita lakuin, lalu nextnya kita mau perbaiki gitu. Jadi selalu jadi trader yang pengen belajar gitu. Jangan jadi trader yang merasa dirinya itu hebat ya. Merasa wah ini salahnya harus buy bukannya hold gitu loh. Gitu. Lalu kalau misalnya teman-teman yang nyangkut, tadi ada yang nanya sih, bang saya nyangkut di Pegas angka 1002. Lalu saya jawab apakah nyangkutnya banyak nggak gitu loh. Kalau misalnya nggak, misalnya lalu uangnya lagi butuh nggak, perlu dicairin nggak. Kalau misalnya nggak butuh ya hold saja gitu loh. Toh Pegas juga bukan bukan perusahaannya abal-abal ya. Walaupun Pegas sekarang masih di bawah 1000 ya kalau nggak salah ya Pegas ya. Pegas Pegas ya di bawah 1000. Saya rasa masih aman lah. Kalau misalnya Anda, teman saya hold di 1005 loh, jauh sebelum pandemi ini. dia dia beli di angka 1005 kalau nggak salah ya, di sini lah ya, mungkin di sini ya, di sini atau mana ya, yang penting dia di 1005 lah angka. Mungkin dia average down terus dia, teman saya ya, bukan saya ya. Dia average down terus dan di angka 1005, dan kemarin turun sampai sini masih hold dia. Lalu kemarin balik lagi ke 1003, lalu aku ada bikin video bilang oh Pegas 1005, senang dia. Waduh bro, akhirnya balik modal katanya. Tahu-tahu turun lagi, masih hold juga dia. Jadi kalau misalnya Anda holding perusahaannya benar ya nggak usah takut lah. Cuman ya Anda harus review ulang portofolio Anda, lalu Anda review ulang semua transaksi Anda. Anda lihat kenapa saya beli ini, lalu kenapa saya beli ini dengan sekian lot gitu loh. Karena size position ya itu juga penting. Itu jauh lebih penting daripada money management. Kalau Anda taruh uang Anda kebanyakan di di saham yang nggak benar, itu jauh lebih resiko daripada Anda money management yang nggak jelas itulah pokoknya. Ya itu jauh lebih beresiko. Jadi kalau misalnya Anda taruh, contoh nih Anda beli saham yang nggak benar lah, ya saham gorengan lah, tapi Anda cuma beli 5 juta, contoh ya, contoh. Lalu Anda beli saham yang benar gitu ya, contoh saham yang benar, apa saham benar ya? Ya udah contoh blue chip lah ya. Anda beli saham blue chip, lalu Anda masukin dana Anda 50 juta gitu loh. Jadi kan ya aman-aman aja lah. Toh Anda cuma 5 juta di saham gorengan gitu loh maksudnya. Itulah maksudnya position size. Size position ya, something like that lah. Jadi itu jauh lebih penting dibanding money management segala lah. Jadi kalau misalnya di bulan 9 porto Anda merah, Anda nggak sendirian kok, banyak kok porto yang merah. Jadi anggap aja lagi badai ya, lagi hujan, Anda nggak bisa keluar, COVID juga Anda nggak bisa keluar, ya udah di rumah aja lah. Jadi anggap 1 bulan ini ya di rumah aja. Kalau misalnya Anda beli sahamnya benar dan Anda beli di sweet spotnya Anda, soalnya Anda nggak perlu worry. Saya beli main di angka 610 ya, sekarang ke 500. Saya nggak pernah tuh worry. Anda worry ya, Anda khawatir itu karena Anda tiap hari buka RTI ya, Anda tiap hari buka RTI, pantengin terus, aduh hari ini ISG turun lagi gitu kan. Yang paling bikin Anda kesel itu pasti paginya lihat ISG naik gitu kan. Siangnya jam 2 jam 3 itu ISG turun gitu kan, gila-gilaan turunnya. Anda pasti bilang walah, turun lagi. Jadi Anda worry karena Anda lihat terus. Jadi kalau misalnya contoh nih, Anda waktu itu awal bulan 9 internet Anda putus gitu kan, selama contoh 2 bulan lah, lalu akhir Oktober Anda buka lagi, ISG kemarin pernah jatuh ya, misalnya contoh gitu kan, dia misalnya ISG akhir Oktober naik lagi gitu kan. Misalnya Anda beli BCA di Pegas lah, contoh Anda beli Pegas di angka 1000
1275 lah ya, 1003 gitu, dia sempat turun. Nanti di Oktober dia naik lagi ke 1003 gitu kan, karena Anda putus internetnya 2 bulan. Akhir Oktober Anda mau buka RTI, harga Pegas masih tetap 1003 gitu kan. Oh kemarin bulan 9 turun ya gitu loh. Jadi psikologis itu yang membuat berbeda gitu loh. Orang yang pantengin terus, dia worry-nya kelewatan ya. Karena worry-nya kelewatan, dia kayak tangannya itu secara otomatis cut loss gitu. Tapi kalau orang yang nggak pergi lihat gitu loh, dia dia merasa turun ya gitu loh. Jadi psikologisnya akan beda. Jadi kalau kembali lagi, Anda jangan sembarang beli saham, intinya kayak gitu. Kalau misalnya Anda lihat channelnya TTG sih, saham-saham yang kita review di sini rata-rata yang pernah didengar lah, nggak ada saham-saham yang aneh-aneh lah. Nggak pernah juga saya rekomen saham-saham yang aneh-aneh. Padahal mungkin kadang saya cuma sekilas bilang ini kayaknya mungkin coba kita perhatikan gitu aja. Nggak pernah saya suruh beli. Biasanya yang kita bahas itu saham-saham yang lumayan cukup terkenal di publik. Jadi mungkin pesan saya untuk teman-teman yang lagi merah-merah sama seperti saya juga merah kok. Saya kayaknya masih min 35 juta. Portofolio saya kalau nggak salah saya masih min 35 juta. Tadi pagi saya ada cek sekilas. Min 35 juta. Saya biarin aja deh. Kemarin sempat hampir 40 juta atau lebih ya. Nggak tahu lah. Saya nggak pantauin terus sih. Karena kan kemarin juga sakit. Nggak ngurus. Anda nggak sendirian gitu ya. Anda nggak sendirian, dan ya kita nggak tahu badai ini bakal sampai kapan ya. Pesan saya jangan average down, simpan dana cash. Kalau misalnya sekarang lagi minus, ya biarin aja yang sekarang minus saja, jangan tambah lagi. Kita tunggu sampai badainya sudah reda, sudah hilang, matahari muncul ya. Kan bentar lagi vaksin nih mau datang nih. Di daerah Tiongkok sana, Cina sana sudah ada vaksin kok. Jadi saya rasa dalam waktu ya 6 bulan ke depan lah. 6 bulan ke depan pandemi ini akan mulai menurun dan roda ekonomi pasti berputar kembali. Jadi saat itu mungkin kita boleh review ya saham mana yang cukup bagus, yang ada momentum untuk naik. Jadi nggak usah terburu-buru untuk beli saham sekarang. Jadi kalau misalnya broker-broker kalian ataupun grup-grup Telegram kalian bunyi terus, silentkan saja ya, nggak usah didengar. Ingat bahwa kita masuk ke dunia saham itu untuk cari duit ya, untuk cari keuntungan, tapi kita nggak cari keuntungan hari ini juga gitu loh. Kalau Anda cari keuntungan hari ini juga gitu ya, mau pengen cepat, itu bukan di dunia saham. Anda ke kasino aja atau pergi main Olim Trade aja deh ya. Nggak ngerti juga saya Olim Trade itu, lucu kadang main tebak-tebakan ini turun atau naik gitu kan. Ingat, dunia saham itu kejam sih. Kalau Anda nggak tahu apa-apa, Anda sembarang masuk, lalu Anda cut loss terus, Anda punya 1 miliar pun bentar aja habis sama Anda. Tapi kalau misalnya Anda tenang dan Anda selalu pengen belajar ya, saya rasa walaupun 1 miliar Anda sekarang lagi minus 200 juta, ke depannya, saya yakin Anda akan profit deh kalau Anda nggak beli saham yang nggak benar ya. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf karena saya belum 100% sehat. Jadi video-video belakangan ini saya jarang upload. Lagian juga seperti saya bilang, nggak ada juga saham-saham yang patut direkomendasikan karena harga saham sekarang pada lagi turun semua. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak pernah rekomen harga saham pada saat dia lagi turun sih. Kalau misalnya nanti ada, akan saya upload, dan semoga video saya yang saya upload itu membantu teman-teman gitu loh. Oke, mungkin videonya saya tutup di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya saya ada kekurangan. Kita sama-sama belajar. Semoga badai ini cepat berlalu. Oke? See you in my next video. Bye bye.